kelompok 11 yang beranggotakan saya, Khalifah Khairunisa Fatimatu Zahra, dengan NIM 240102020. Dan di sebelah kanan saya Rahma Iza Fadila dengan NIM 240102104. Dan di sebelah kiri saya Dewi Alawiyah dengan NIM 240102039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf berarah atau directed graph, termasuk yang memiliki bobot sisi negatif atau negative edge weight. Pertama, program menginfor beberapa library penting, yaitu include ISLim untuk operasi input atau output, include vector untuk menyimpan daftar sisi graf secara dinamis, serta include limits untuk mendapatkan nilai maksimum tipe data integer sebagai representasi jarak tak terhingga. Selanjutnya, didefinisikan sebuah struktur bernama edge yang mempresentasikan sisi pada graf dengan 3 atribut utama, yaitu in simpul asal atau sort, simpul tujuan destination, dan bobot sisi yaitu weight. Fungsi utama dalam program ini adalah Bellman-Ford yang menerima jumlah simpul V, jumlah sisi E, daftar sisi edge, serta simpul awal pencarian atau start. Di awal fungsi dibuat sebuah vektor distance yang menyimpan jarak dari simpul awal ke semua simpul lainnya, di mana semua nilai awalnya diset ke tak hingga kecuali simpul awal yang bernilai 0. Kemudian dilakukan proses relaksasi sebanyak V1 kali. Proses ini bertujuan memperbaharui nilai jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lainnya. Setelah proses relaksasi, program melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi apakah ada siklus negatif dalam graf. Siklus negatif terjadi jika setelah semua relaksasi masih ada sisi yang dapat menurunkan nilai jarak suatu simpul. Jika ini terjadi, program akan menghentikan proses dan menampilkan pesan bahwa graf mengandung siklus negatif. Jika tidak ada siklus negatif, program akan mencetak hasil jarak terpendek dari simpul awal ke seluruh simpul lainnya. Jika suatu simpul tidak bisa dijangkau, maka akan ditampilkan sebagai tak terjangkau. Fungsi main berisi data contoh graf dengan 5 simpul dan 8 sisi. Masing-masing sisi didefinisikan menggunakan struktur edge yang menyatakan arah dan bobot sisi tersebut. Kemudian fungsi Bellman-Ford dipanggil dengan simpul awal 0. Setelah eksekusi, program akan menampilkan jarak terpendek dari simpul 0 ke seluruh simpul lain berdasarkan struktur graf yang telah didefinisikan. saya akan menjelaskan tentang BFS atau Breadth First Search. Adalah algoritma yang digunakan untuk menelusuri atau menjelajahi semua node pada graf secara berurutan, dimulai dari node awal dan menyebar ke node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh. Algoritma ini menggunakan pendekatan lebar sehingga disebut juga dengan breadth first. Pada program ini terdapat 2 library, yaitu IOStream untuk input atau output data dan Q untuk mendukung algoritma breadth first search. Lalu mendefinisikan beberapa variabel global seperti adjacency matrix. Ini adalah matriks 2 dimensi untuk menyimpan graf. Kalau ada edge dari vertex I ke vertex J, kita isi dengan 1. Visited, array yang dipakai untuk menandai vertex mana saja yang sudah dikunjungi selama proses BFS. Lalu fungsi BFS. Fungsi ini bertugas untuk melakukan transversal BFS dari vertex yang kita pilih. Di awal, semua vertex kita tandai sebagai belum dikunjungi dengan mengisi array visited menjadi false. Lalu kita buat queue untuk menyimpan vertex yang akan dikunjungi. Kita memasukkan vertex awal ke dalam queue dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya ada queue masih ada isinya. Ambil vertex paling depan dari queue. Cetak vertex itu sebagai hasil transversal. Kemudian periksa semua tetangga dari vertex tersebut. Kalau ada tetangga yang belum dikunjungi, kita tandai sebagai sudah dikunjungi dan masukkan ke dalam queue. Lalu ada fungsi utama main. Pertama, program meminta user untuk memasukkan jumlah vertex dari edge pada graf. Lalu kita inisialisasi agensi matriks menjadi 0. Selanjutnya user diminta memasukkan pasangan edge. Misalnya kalau user memasukkan 0 dan 1, berarti ada edge dari vertex 0 ke vertex 1.
Karena graf ini tidak berarah, kita juga membuat edge dari vertex 1 ke vertex 0. Setelah adjacency matrix selesai diisi, program meminta user untuk memasukkan vertex awal untuk BFS. Terakhir, program memanggil fungsi BFS untuk menampilkan urutan transversal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFS atau Depth First Search, yang dimana DFS adalah salah satu algoritma penelusuran atau traversal graph yang bekerja dengan cara menjelajahi simpul sedalam mungkin terlebih dahulu, sebelum kembali ke simpul sebelumnya dan melanjutkan ke cabang lainnya. Program ini digunakan untuk melakukan Depth First Search atau DFS pada sebuah graph tak berarah. Kita akan memasukkan jumlah simpul, jumlah sisi, dan juga pasangan simpul untuk setiap sisi. Setelah itu, program akan melakukan traversal graph menggunakan algoritma DFS, dimulai dari simpul yang kita pilih. Pertama, library. Outstream untuk input atau output, vector dipakai untuk menyimpan adjacency list graph. Kemudian ada class graph. Di sini kita akan membuat sebuah kelas bernama graph. Kelas ini memiliki dua atribut penting, yaitu P, yaitu jumlah simpul, dan ADJ adalah sebuah adjacency list yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar simpul. Kemudian fungsi addEdge atau U, P menambahkan sisi antara simpul U dan P. Karena graph bersifat tak berarah, kita menambahkan dua arah, yaitu U ke P dan P ke U. Kemudian fungsi DFS util, fungsi ini adalah fungsi rekursif untuk menjelajahi graph. Dia akan menandai simpul sebagai sudah dikunjungi, mencetak simpul tersebut, lalu memanggil dirinya sendiri untuk semua tetangga yang belum dikunjungi. Kemudian fungsi DFS, fungsi utama DFS akan memanggil DFS util dengan simpul awal yang dimasukkan user. Kemudian fungsi main, di bagian ini kita meminta input dari user seperti jumlah simpul, jumlah sisi, pasangan simpul untuk setiap sisi, dan simpul awal untuk DFS. Setelah itu, program akan menampilkan hasil traversal. Kemudian masuk ke input user di terminal. Masukkan jumlah simpul atau vertex yaitu 5, masukkan jumlah sisi atau edge yaitu 4, kemudian masukkan pasangan simpul untuk masing-masing edge, yaitu 01, 02, 13, dan 14. Masukkan simpul awal untuk DFS yaitu 0, kemudian output yang ditampilkan dari hasil traversal DFS mulai dari simpul 0, yaitu 0, 1, 3, 4, dan 2. Traversal DFS dimulai dari simpul 0, dari 0 DFS menjelajahi ke simpul 1, lalu ke simpul 3 dan 4, kemudian kembali dan mengunjungi simpul 2. DFS selalu menjelajah sedalam mungkin sebelum kembali ke simpul lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.